wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Endang Ningsi Nikotika. Saya mengajar IPA di kelas 8. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Submaterinya, konsep gerak. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan tentang gerak. 2. Peserta didik dapat mendefinisikan tentang gaya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. A. Konsep gerak. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, parabola, ataupun tidak beraturan. 1. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus atau tidak berbelok-belok. Lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang sedang bergerak. Contoh benda yang bergerak lurus adalah gerak benda yang jatuh bebas, misalnya buah kelapa yang jatuh dari tangkainya. 2. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran itu. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran tetap, namun posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contoh, ujung jarum jam yang melingkari pusat putarannya. 3. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Contoh, bola yang ditendang melambung ke atas. A. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu dalam kurun sekon. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Besarnya jarak bergantung pada kelajuan kamu dalam bergerak atau berjalan. Dengan demikian, berlaku persamaan V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali T. Dengan V sama dengan kelajuan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak satuan meter, dan T sama dengan waktu satuan sekon. Contoh, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Jawab, diketahui V atau kelajuan sama dengan 10 meter per sekon. T atau waktu sama dengan 2 jam atau 7.200 sekon. Mengapa 7.200 sekon? Karena dalam 1 jam ada 3.600 detik. Maka 2 jam berarti 7.200 detik atau 7.200 sekon. Yang ditanya adalah S atau jarak. Penyelesaiannya S sama dengan V dikali T sama dengan 10 meter per sekon dikali 7.200 sekon sama dengan 72.000 meter. Jadi, jarak antara Bogor ke Puncak adalah 72.000 meter. B. Gaya. Gaya adalah
tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. C. Hukum Newton. 1. Hukum 1 Newton. Inersia atau kelembaban benda adalah benda yang memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap. Contoh, saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ini mempertahankan geraknya ke depan. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum 1 Newton. 2. Hukum 2 Newton. Newton menyatakan gaya yang diberikan pada sebuah benda berbanding lurus dengan massa benda dan percepatan yang dialaminya. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A, dengan A sama dengan percepatan satuan meter per sekon pangkat 2, sigma F adalah resultan gaya satuan Newton, dan M adalah massa satuan kilogram. Hukum ini digunakan pada benda-benda yang bergerak dengan kecepatan atau perlambatan tetap. Contoh, mobil yang bergerak dari kondisi diam atau kereta api yang direm sampai berhenti. 3. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dalam bentuk persamaan hukum 3 Newton dapat dituliskan sebagai berikut. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh, saat kamu memukul sisi meja dengan tanganmu tentu akan terasa sakit. Kamu memukul sisi meja, berarti kamu memberikan gaya aksi pada sisi meja. Tanganmu terasa sakit karena sisi meja memberikan gaya reaksi kepada tanganmu. Tugas 1. Apa yang dimaksud dengan gerak? 2. Tuliskan pengertian dari gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. 3. Abdullah menaiki sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kelajuan 55 meter per sekon. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 3 jam. Hitunglah jarak antara kota A ke kota B. Demikian video pembelajaran kali ini. Selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.